Sekarang sudah ya. Sudah, Bapak. Ya, jadi ini persamaan tingkat 2 dengan nilai awal ya. Dari value problem, initial value problem. Jadi ini nilai awalnya U0, kemudian sama dengan U1 sama dengan 0 ya. Jadi di buku ada di nah ini di season 2 ya, capture 2. Nah, kemudian kita bahas ada persamaan Poisson untuk dimensi satu ya, per dimensi satu. Jadi pada section ini akan dipelajari initial value problem yang mempunyai solusi tunggal ya. Di sini. Jadi ada fundamental theorem of calculus, ada konstanta C1 sedemikian hingga UX sama dengan C1 ditambah integral dari 0 sampai X U aksen Y dy. Kemudian ada konstanta 2 sedemikian hingga U aksennya ini ya, U aksen X itu ini integral dari yang turunan kedua ya. Jadi ini U-nya itu integral dari turunan pertama, kemudian turunan pertama integral dari turunan kedua ya. Nah, jadi ada persamaan 22 dan persamaan 23. Kemudian unit produktif ini ya. Jadi untuk sembarang eh, fungsi U ya yang kontinu yang punya turunan kedua kontinu U-nya memenuhi persamaan diferensial 21 dan 21 ya. Eh, Persamaan diferensial 21 itu yang tadi di atas ini. Jadi U double aksen X sama dengan Fx ya, X-nya antara 0,1, U0 sama dengan U1 sama dengan 0. Maka dari persamaan 23 itu bisa disimpulkan bahwa U aksen Y sama dengan C2 dikurangi integral dari 0 sampai Y Fy dy. Jadi ini dari persamaan berapa tadi? 23 ya. Dari persamaan 23. Ini U aksen Y sama dengan C2 ditambah. Ini U aksen Y sama dengan C2 dikurang. Nah ini kenapa ini? Dikurangi integral dari 0 Y Fy dy. Ada yang tahu kenapa ini? Jadi ini kan ini turunan kedua ya. Nah, integral dari U double aksen ya. Ada yang tahu dari mana ini?
Jadi U aksen Y sama dengan C2 dikurang. Jadi ini kan dari eh, tadi syaratnya bahwa U itu mempunyai turunan kedua yang kontinu. Ya. U memenuhi persamaan diferensial 21. Maka dari 23 ini disimpulkan bahwa U aksen Y sama dengan C2 dikurangi. Ini tadi U aksen Y sama dengan C2 ditambah. Ya. Dari mana? Jadi yang dipenuhi persamaannya ini kan min U2 aksen sama dengan Fx. Nah, jadi ini U2 berarti ini menjadi min ya. Jadi kan di sini min U turunan kedua X sama dengan Fx. Jadi ini menjadi diganti menjadi F ya. Jadi min integral dari 0 sampai Y F Y dz nih. Bisa dipahami ya. Jadi ini dari persamaan ini. Jadi kalau U double aksennya berarti min Fx ya. Kemudian di ini integralnya jadi ini. Kemudian disubstitusi ke persamaan 22. Persamaan 22 ini jadi U aksen Y-nya diganti dengan yang ini tadi. Sehingga menjadi ini. Bisa dimengerti ini. Jadi 24 dengan 22. Jadi integral U aksen. U aksennya ini. Berarti C2 diintegralkan akan ada C2X ya. Dikurangi ini diintegralkan double jadinya. Ini. Benar ya. Oke, kemudian kalau dimisalkan di sini integral 0 y f z dz sama dengan f besar y, kemudian dengan pengintegralan parsial, jadi ini sama dengan integral dari 0 x f y dy. Jadi ini f besar y ada y f besar y 0x ya batasnya masuk ya dikurangi integral dari 0x y f aksen y dy. Ini pengintegralan parsial.
Coba dicoret-coret ya. Integral parsial itu kan rumusnya kan integral UdV sama dengan U kali V dikurangi integral V du gitu kan ya. Jadi ini U-nya itu Fy ya, V-nya itu Y ya. Jadi U kali V, jadi Fy kali Y atau Y kali Fy ya. Nah ini batasnya di 0x ya. Dikurangi integral Y D dari F besar Y. Jadi F besar, jadi D dari F besar itu kan F aksen ya jadinya ya. F aksen itu Y. Ada yang bingung mungkin ini? Jadi kalau kita punya integral mu dv kan sama dengan UV dikurangi integral V du ya. Jadi ini U kali V-nya itu ini ya. Dikurangi integral V du ya. Jadi ini berarti kan ini ya. Jadi YFY. Nah, jadi ini U-nya itu ini kita anggap sebagai U. Ini kita anggap sebagai V ya. Jadi ini U kali V. Ya, tapi karena ini integral tertentu ada batasnya. Dikurangi integral dari 0x Y D F besar ya. Jadi kalau Y dari F besar Y kan sama dengan F aksen, F besar aksen ya. Y dy ya. Jadi menjadi ini. Ya, jadi integral 0x Y F aksen Y dy ya. Kemudian dimasukkan X ke Y, masukkan 0 ke Y, jadi 0 kali, jadi kita tulis ya. Dikurangi integral ini F besar Y itu sama dengan F kecil Y ya. Ini dari mana? F besar Y kan F besar Y itu integral dari F. Ini tadi ya, F besar Y sama dengan integral Fz dz. Batasnya 0 Y ya. Artinya kalau F besar diturunkan terhadap Y ya sama dengan Fz, Fy ya. Itu F. Nah, kemudian ini sama dengan integral dari 0x x dikurangi y f y dy. Nah, jadi ini bisa ditulis dalam bentuk dalam satu ya. Jadi x f y dy ya. Jadi integralnya yang ini y f y dy. Oke, kemudian dari 25 dapat ditulis dalam bentuk ya 25 itu tadi ini ya C1 plus C2X
dikurangi yang double integral ya. Jadi disubstitusi yang double integralnya menjadi itu. Nah, ini menjadi persamaan 26. Nah, jadi ini C1, C2-nya itu sembarang ya, konstanta sembarang, dan ini dari persamaan 21 ya. Not temporin, dan belum menggunakan nilai awal ya. Jadi nilai awalnya itu belum digunakan. Jadi di situ masih ada C1, C2 ya. Nah, kalau kita masukkan C1 nilai awal tadi, maka kita bisa menentukan C1 dan C2. Nah, jadi kalau disubstitusi U0 sama dengan 0 dan U1 sama dengan 0. Nah, diperoleh C1-nya 0. Kemudian C2-nya adalah integral dari 01 1 min J F Y D Y. Nah, jadi U0 sama dengan 0 itu disubstitusi ke ini ya. Jadi ini 0 sama dengan C1 ditambah. Jadi kalau ini yang dari U0 ya, sama dengan 0. Ditambah, ini kan 0 ya. Di sini 0 ya. X, X-nya 0, jadi integral dari 0 ke 0 kan ini 0 juga ya. Jadi hanya C1, ini min 0 ya. Jadi C1 sama dengan 0. Ketemu C1 sama dengan 0. Kemudian kalau U1, jadi U1-nya 0 ya. Kemudian C1-nya juga 0. C2 kali 1 dikurangi integral dari 01 1 min J F Y D Y ya. Jadi ini tadi yang ini ya C2-nya ya. Izin bertanya Pak, apakah ada bahan diskusi Pak? Belum ya, belum belum saya ini ya bahan diskusinya ya. Nah, yang di LMS belum saya tambahkan, tadi belum sempat ya. Nanti kita lihat di e-booknya ya untuk soal-soal yang berkaitan dengan materi ini yang mana nanti kita lihat ya. Baik Pak. Iya. Nanti siang selesai ngajar nanti saya selesaikan untuk LMS-nya ya. Karena tadi malam saya pulangnya sampai rumah udah malam, udah nggak kuat untuk buat PPT-nya baru tadi pagi habis itu saya coba buat ini tapi belum selesai juga ya. Jadi memang kalau eh, mengajar materi yang belum pernah ngajar harus membuat PPT itu memang persiapannya ya cukup makan waktu ya. Jadi makanya kalau saya dulu diserai tugas mengajar di kalkulus, kemudian mengajar di PDE, PDL ya saya sudah siapkan PPT-nya sehingga kalau ngajar ya udah tinggal menggunakan ya. Nah ini belum ada jadi saya ya perlu waktu ya untuk ya kita sama-sama sambil sambil belajar gitu ya. Jadi kalau memang PPT-nya masih kurang ya nanti silahkan dilihat dari e-booknya. Soal-soalnya juga dilihat dari e-booknya juga ya. Oke, jadi di sini tadi C1, C2 itu sudah ketemu tadi ya. Ini C1-nya 0, C2-nya itu ya. Jadi ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang ada di awal tadi ya. Min U double aksen X sama dengan Fx.
itu dari persamaan 26 konsensa di persamaan 26 itu tertentu dengan tunggal ya, dengan nilai awal di 21 tadi ya. Jadi kan nilai awal itu memang untuk menentukan konstanta sembarang yang ada di dalam penyelesaian umum ya, sehingga menjadi penyelesaian khusus ya. Let's follow that problem 21 itu mempunyai solusi yang tunggal ya. Jadi solusi khusus yang tunggal ya. Jadi solusinya itu bisa ditulis dalam bentuk ini ya. Jadi U-nya sama dengan integral dari 0 x 1 min y f y dy dikurangi integral 0 x x min y f y dy ya. Jadi ini menjadi persamaan 27. Nah, jadi ini solusi umum, solusi kalau ini berarti untuk menentukan solusinya ya. Jadi solusi umum kemudian nanti kalau dimasukkan nilai awalnya konstanta C1 C2-nya ketemu gitu ya. Ini contoh dari problem 2.1 ya. Jadi tadi kan U double aksen X sama dengan Fx ya. Kalau Fx-nya itu 1, maka Ux-nya ya, ini langsung dari persamaan ini ya. Integral dari 0 sampai 1 ya. Jadi ini langsung dari ini ya. X integral dari 1 min y dy dikurangi integral 0x x min y dy. Jadi fx-nya diganti 1 ya. Jadi tadi ini fy-nya berarti diganti 1 ya. Fy-nya diganti 1. Nah, coba diintegralkan itu menghasilkan setengah X 1 min X ya. Benar nggak? Ya, jadi kalau yang ini kan jadinya X kali ini Y ya. Dikurang setengah Y kuadrat. Batasnya 0,1 ya. Jadi kalau 1 masukkan berarti 1 dikurangi setengah. Jadi 1 dikurangi setengah. Jadi setengah ya di sini. Dikurangi 0 jadi enggak dihitung ya. Jadi setengah X ya. Jadi setengah X. Yang di sini setengah X. Kemudian yang di sini jadinya ini integral terhadap Y ya. Jadi muncul setengah X kuadrat nanti ya. Jadi apa ini? X Y min setengah Y kuadrat ya. 0x. Jadi X kuadrat min setengah X kuadrat
dikurangi 0 ya. Jadi sama dengan setengah X kuadrat ya. Nah ini kan min setengah X kuadrat ya. Jadinya kan ini min ya. Jadi min-minnya itu di luar ya, yang ini ya, min ya. Oke ya, ini udah. Nah contoh yang kedua kalau fx-nya sama dengan x. Jadi fx-nya sama dengan x ya. Jadi kalau di sini berarti menjadi y ya. Jadi fy ya, fy yang menjadi y ya. Kalau ini fx sama dengan x, fy sama dengan y. Ini ya. Bedanya dengan yang tadi kan satu ya. Ini y ya. Kemudian kalau kita hitung, ini 1/6. X 1 min X kuadrat. Ya. Benar nggak itu? Jadi yang ini kan eh, integral 0x, jadi yang ini ya. Berarti y dikurangi y kuadrat. Y dikurangi y kuadrat dy. Jadi sama dengan setengah y kuadrat dikurangi sepertiga y pangkat 3. Batasnya 0x. Jadi sama dengan y-nya diganti x ya. Jadi setengah y kuadrat dikurangi sepertiga x pangkat 3 dikurangi 0 ya. Kemudian yang ini berarti integral 0x dy min y kuadrat dy setengah x y kuadrat dikurangi sepertiga y pangkat 3. Batasnya 0x. Kalau x yang dimasukkan berarti ini setengah x pangkat 3 ya. Dikurangi sepertiga x pangkat 3 kurang 0 ya. Nah kemudian dimasukkan berarti yang depan itu ini setengah x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 itu yang integral pertama ya, dikurangi integral yang kedua, dikurangi ini, jadi dikurangi setengah x pangkat 3 min jadi plus ya, plus sepertiga x pangkat 3. Nah ini kalau digabung yang sepertiga pangkat 3 ini min ya, ini plus, berarti habis ya. Tinggal setengah x kuadrat min sepertiga x pangkat 3. Kalau x-nya dikeluarkan kan di situ ini jadi 1 ya.
X kuadrat X pangkat 3. Ini X dikurangi X pangkat 3 ya. Mana kesalahannya di mana? Coba dicoret-coret di kertas. Oh, yang tadi, yang belakang, masih benar. Setengah X kuadrat dikurangi sepertiga X pangkat 3 dikurangi sepertiga X pangkat 3 ditambah sepertiga X. Oh, ini setengah ya, ini setengah X pangkat 3 ditambah sepertiga X pangkat 3. Jadi tinggal setengah X kuadrat dikurangi setengah X pangkat 3. Ini setengah ya. Dan ini tadi setengah ya. Di sini munculnya kan setengah X, X min X kuadrat harusnya ya. Itu setengah X seperenam ya. Oke, coba dicoret-coret ya. Hasilnya jadi itu ya. Nanti boleh ditampilkan ya. Silahkan coba dicoret-coret. Yang example 2.2 ya. Nanti boleh di-share ya. Jadi ureanya seperti apa. Untuk mendapatkan seperenam dan seperenam X 1 min X kuadrat ya. Oke, silahkan. Ada yang sudah
Sudah ketemu hasilnya itu silahkan. Ada yang sudah menemukan? Silahkan. Jadi kita harus cek ya setiap apa setiap yang ada di buku itu ya karena kemarin kan memang ada kesalahan gitu ya. Oh, maaf Pak, boleh lihat tampilan PPT yang tadi nggak ya Pak? Oh iya, saya share lagi. Jadi yang I- UX gitu ya. itu yang bagian integral awalnya Pak, seharusnya itu 0 sampai 1 Pak. Oh iya, dari Sama di sebelumnya ada X-nya. bersamaan ini ya. Kalau Hmm. dari buku. Oh dari bukunya ya.
Mana tadi yang contoh dua tadi ya. Di sini kan ini example ya, integral 01 ya, 01 ini 0x ya, jadi itu 01 ada x di depannya ya. Jadi di sini ada x, integralnya dari 01 ya. Ya, jadi kalau kita integralkan sudah betul ya. Jadi ini x, coba ya yang bagian pertama itu jadi x ada coret. Kemudian integral ini ya, jadi integral ini menjadi 01, jadi setengah y kuadrat min sepertiga, jadi menjadi setengah x kuadrat menjadi setengah ya. Jadi kan ini setengah y kuadrat sepertiga y pangkat 3 batasnya 01 ya. Sama dengan ini berarti setengah dikurangi sepertiga ya. Ini kan 3/6 dikurangi 2/6, jadi 1/6 ya. Jadi 1/6x ya. Itu yang depan berarti ya. Yang belakangnya ya sudah betul ya, ini sepertiga. Yang belakangnya adalah sepertiga x pangkat 3 dan setengah ya, ini setengah 3x pangkat 3 ya. Nah, jadi menjadi ux-nya ini setengah x, 1/6x dikurangi yang ini ya, setengah x pangkat 3 dan sepertiga x pangkat 3, jadi plus ya. Ini setengah x pangkat 3, ini setengah. Nah, jadi ini menjadi 1/6x dikurangi yang ini jadikan 1 dan ini 3/6, ini 2/6 ya. Jadi min 1/6 ya. X pangkat 3 ya, jadi menjadi 1/6 x 1 dikurangi x kuadrat ya. Ya, sudah betul. Ini salah. Tadi ya, batas integralnya ya. Oke, yang berikutnya di 211 itu fungsi green ya. Jadi fungsi Gx, Y sama dengan Y kali 1 min X jika Y-nya antara 0x, X 1 min Y jika
Y-nya antara X1. Berarti ini domainnya dari 01 gitu ya. Ya. It follow that representation 27 ditulis sebagai ini 27 yang mana 27. Ini ya. Jadi solusinya UX sama dengan itu ya. Itu menjadi UX sama dengan integral 1 GXY FY dx. Nah, ini coba dicoret-coret ya. Kenapa jadi ini? Fungsinya GXY sama dengan ini dari persamaan yang sebelumnya tadi 27 ya. Jadi 27 itu ini. Jadi persamaan 27-nya itu ya. Kenapa itu jadi seperti itu? Jadi 29. Coba dicoret-coret ya. Jadi ini jadi 27 menjadi 29. Dua puluh tujuh tadi integralnya itu dari tadi yang persamaannya yang salah gitu. 27 ya. 27 ini X01 ya ini. Di sini X, di sini 01. Nih, kok dihapus kok hilang. Nah, ini ya persamaan. Jadi fungsinya GXY ya, di sini GXY.
Jadi dua suku yang di bawah itu dari UX itu menjadi satu saja. Jadi di situ y-nya antara 0x kemudian y-nya antara x sampai 1. Ya, jadi kalau dipecah jadi 2 kan menjadi 0x kemudian x1 ya. Bisa ketemu ini jadi persamaan 29. Ya, jadi digabung ya itu ya. Ada yang mau menampilkan ya kenapa ini jadi ini? Silahkan, boleh, silahkan. Jadi dari persamaan yang bawah ini 27, fungsi GEG-nya ini, nah ini menjadi UX-nya menjadi lebih sederhana dari 01 GEG FYDY. Jadi kalau kita buat integral dari 01, jadi dibalik kalau dari sini ya. Integral, saya tulis di atas integral dari 01 FYDY. Berarti bisa ditulis di sini integral dari 0x GX-nya ini kan ya. Y FY dy ditambah integral dari x sampai 1 ini x 1 min y 1 min y FY dy ya.
itu eh, sama nggak dengan yang bawah ya, dengan 27. Bisa nggak sampai ke persamaan 27 ya dari yang atas itu kalau diuraikan. Jadi kalau eh, menggabung dari bawah ke atas agak sulit ya, kita buat dari atas ke bawah ya. Kalau memang bisa ketemu itu berarti benar ya. Ada yang mau menguraikan ini? Jadi untuk persamaan 29 ya, kenapa hasilnya itu fungsi ya. Jadi ini dari persamaan 27 fungsinya GXY itu ya. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, saya tutup share screen saya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Dari sumber yang saya dapat kayak gini, Pak. Kalau tadi kan Bapak kan dari bawah ya, dari persamaan yang green-nya tuh dimasukin 0 sampai 1 Y kali 1 min X F Y D Y ditambah X sampai 1 X kali 1 min Y F Y D Y. Nah, kalau saya ini dari 2.7-nya saya jabarin. Pertama, ini X-nya saya masukin ke integralnya. Lalu untuk selanjutnya saya batasnya integralnya itu kan 0 sampai 1 nih bisa saya jabarin sebagai 0 sampai X ditambah X sampai 1 ya. Lalu Iya. dikurang 0 sampai X, X minnya ini. Lalu eh, untuk yang untuk yang ini bisa saya jumlahkan
jadinya integralnya barengan 0 sampai X. X kali 1 min Y itu kan X min XY. Lalu dikurang X min Y. Jadi min X plus Y. FY dy. Nah, ini X dikurang X. Jadinya habis min XY plus Y. Ini bisa jadi Y kali 1 min X. Lalu ini jadi X kali 1 min Y. Dapat. Ya, jadi dua itu eh, diganti GY ya, jadinya ya. GXY ya tadi ya. Jadi sesuai dengan fungsi GXY tadi. Ya, oke. Yang lain mungkin bisa dipahami ini. Jadi dari persamaan 27 diuraikan seperti itu, bisa yang paling bawah itu bisa langsung diganti dengan integral dari 01 GXY FYDY ya, karena untuk GXY-nya itu antara 0x itu kan Y 1 min X ya. Kemudian di antara X sampai 1 itu X 1 min Y ya. Oke, sudah benar ya? Mana teman-teman? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, oke ya. Oke, kemudian selanjutnya saya share yang tadi lagi. Ya, jadi ini fungsi G itu disebut sebagai fungsi Green nih. Untuk boundary value problem 21 dan mempunyai sifat bahwa G-nya itu kontinu, kemudian G simetrik, maksudnya simetrik itu GX sama dengan GY itu simetrik ya, jadi fungsi yang simetrik. Kemudian G0Y sama dengan G1Y sama dengan GX0 sama dengan GX1 sama dengan 0. Nah, jadi kalau di substitusi X-nya 0, di substitusi X-nya 1, di substitusi Y-nya 0, Y-nya 1, itu nilainya 0 semua ya. Kemudian G adalah space linear untuk X dan Y. Jadi space linear itu apa? Jadi linear sepotong-sepotong ya. Jadi bagian kan itu ada dua potongan ya. Yang atas itu XY-nya linear, yang bawah juga ya. Jadi linear nggak ada kuadrat berarti ya. Kalau ada perkalian XY itu linear nggak? Jadi ini space linear untuk X ya. Nah dari X untuk fixed Y. Jadi kalau Y-nya tertentu maka X-nya linear ya. Jadi kalau Y-nya konstanta maksudnya ya. Jadi tertentu ya. Jadi perkalian XY itu dianggap Y-nya kan tertentu ya.
Jadi yang variabel X-nya ya. Jadi itu linear ya. Bisa dipahami ya? Linear. Jadi spesies linear itu artinya yang di atas ini linear. Jadi meskipun ini di sini ada X kali Y, tetapi Y-nya tadi dianggap konstan ya. Di yang bawah juga ada X kali Y, tapi Y-nya konstanta ya. Kemudian GXY itu nilainya positif untuk setiap X antara X dan Y antara 0 1. Nah, fungsi ini digambarkan di gambar 21 ya. Jadi di sini nih ya gambarnya. Ini G seperempat koma Y. Kalau X-nya seperempat ya. Ini G 3/4 koma Y. Jadi begini. Jadi ini gambar fungsi green GXY untuk dua nilai X. Jadi untuk dua nilai X sama dengan seperempat dan X sama dengan 3/4 ya. Jadi kalau kita gambarkan ya X-nya 3/4, Y-nya bergerak ya. Jadi 0 sampai 1 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau Y-nya 3/4, X-nya 3/4, Y-nya antara 0 1. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian smoothness of solution. Solusi yang mulus ya. Jadi ini solusi dari persamaan kelas 1 ya. Eksak representasi dari solusinya adalah smoother than the data, yaitu solusi UX itu adalah smoother than the right hand side F. Asumsikan bahwa right hand side F dalam persamaan kelas 1 adalah fungsi yang kontinu dan U yang berkorespondensi dengan solusi diberikan persamaan kelas 9. U dapat direpresentasikan sebagai integral dari fungsi kontinu. U adalah diferensiabel dan dari sini adalah kontinu. Misalkan C notasi, jadi notasi ini ya, C double kurung 01 ini adalah notasi untuk himpunan fungsi yang kontinu pada open interval. Jadi fungsi F itu fungsi yang dari F ke U ya. Jadi di sini C01 ini adalah himpunan fungsi-fungsi yang kontinu pada open interval 01. Kemudian pemetaan dari F ke U, di mana U-nya diberikan dari persamaan ke-9, memetakan dari C01. Jadi kalau tadi ini C ini, kalau ini C01, jadi ini fungsi kontinu pada interval terbuka, kalau ini fungsi yang kontinu pada interval tertutup.
dari fungsi ke fungsi. Jadi pemetaan itu dari fungsi ke fungsi. Dari persamaan 27, U aksen X sama dengan ini. Turunkan ya, turunkan terhadap X berarti ya. Dari persamaan 27 ya, ini diturunkan terhadap X. Tadi 27, mana 27? Nah ini. Turunkan terhadap X, berarti di sini X-nya hilang ya. Yang ini saya copy lagi supaya kelihatan ya. Jadi kenapa turunannya menjadi itu? Nah, tadi. Nah ini, yang ini saya persamaan 27 saya copy ke belakang lagi. Terlalu penuh. Nah, jadi ini diturunkan kenapa jadi ini ya? Benar nggak? Turunan dari persamaan 27 diferensial diferensialkan atau diturunkan ya. U aksen X. Yang ini kan habis ya, benar ya. Kemudian yang ini integral dari 0x ini turunkan ke X kan ini menjadi min. Ya, jadi ini kenapa jadi ini? Turunan terhadap X ya. Y-nya konstanta ya. Jadi kalau diturunkan terhadap X, Y-nya konstanta. Jadi min Y-nya kan jadi 0 ya. Kemudian X-nya jadi 1 ya. Jadi tinggal FY saja. Integral FY dy ya. Ya, oke ya. Yang ini kan karena X-nya ini X pangkat 1 turunkan kan tinggal ini konstanta ya. Kemudian di sini ada XFY, ada YFY. YFY diturunkan ke X kan 0 ya. Kalau XFY turunkan ke X menjadi FY ya. Jadi hasilnya ini. Kemudian turunan keduanya ini tidak sama dengan min fx ya. Not surprisingly turunan keduanya sama dengan min fx. Karena itu jika f-nya anggota atau f-nya itu fungsi yang kontinu dari 01 dapat terbuka, maka u anggota C2 ini notasi apa nih? C2 01, di mana untuk bilangan bulat M lebih dari 0, CM, ini notasi ini ya, CM01 itu dinotasikan himpunan dari M time continuous differentiable. Ini fungsi yang himpunan fungsi yang kontinu pada turunan ke M ya, pada titik 01 ya. Jadi C2 berarti turunan kedua. Jadi fungsi yang kontinu pada turunan kedua
kontinunya pada 01 ya. Jadi C2 ini C2 01 himpunan buka ya, ini interval terbuka ya. Itu adalah himpunan fungsi-fungsi yang turunan keduanya kontinu pada 01 ya. Jadi dipahami ya. Jadi notasi C pangkat M01 ya. Ini kurungnya 2 kali ya. Jadi seperti ini C2 dalam kurung 01 karena 01-nya kan apa namanya interval ya. Ini ya seperti itu. Oke, yang ini tadi saya hapus lagi ya, cuma untuk melihat. Oke ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Ini ada notasi lagi C02 ini ya. Ini adalah himpunan G anggota C201. Jadi yang G himpunan yang dia punya turunan kedua yang kontinu. Irisan C01 yang tertutup ya. Berarti G-nya itu juga kontinu pada interval tertutup 01. Di mana memenuhi di sini G0-nya sama dengan G1 sama dengan 0. Ini ada kurung tutupnya lah, enggak ketulis sih. Nah, ini ada kurung tutup. Nah, jadi G-nya ini dia punya turunan kedua yang kontinu pada interval terbuka 01 dan G-nya itu juga merupakan fungsi yang kontinu pada interval tertutup 01 ya. Yang memenuhi G0-nya sama dengan G1 sama dengan 0 ya. Itu notasinya adalah C ada 02 seperti ini ya. Ya, jadi ini kesepakatan ya notasi C. Kalau tadi C kuadrat tadi kan yang turunan keduanya kontinu ya. Nah, kalau di situ ada C, di bawahnya ada 0, di atasnya 2, itu artinya kemudian fungsi-fungsi yang dia punya turunan kontinu pada interval terbuka 01 dan juga dia punya dia sendiri, jadi G sendiri itu fungsi kontinu pada 01 dan juga memenuhi ya. Jadi di situ masih ada memenuhi G0 sama dengan G1 sama dengan 0 ya. Bisa dipahami ya. Jadi notasi C0201 itu adalah himpunan fungsi-fungsi yang turunan keduanya kontinu pada interval terbuka 01 dan dia sendiri itu fungsi yang kontinu pada interval tertutup 01 yang memenuhi G0-nya sama dengan G1 sama dengan 0. Kemudian solusi 29 itu mendefinisikan pemetaan dari C01 ke C0201. Teorema
untuk setiap anggota C01. Jadi F ini fungsi yang kontinu ya, kontinu pada interval terbuka 01. Ada solusi unik U anggota C0201 dari persamaan 21 ya. Jadi persamaan dengan boundary value problem tadi. Selanjutnya solusi U itu merupakan direpresentasikan dalam persamaan 29. Jadi persamaan 29 itu persamaan 29. Ini 28. Nah, ini yang 29 ini. Yang ini tadi kan dihapus ya, ini cuma bantuan. Ya, persamaan 29. UX sama dengan integral 01 GX Y F Y D. Ya, persamaan 29, kalau saya tulis di bawah ini ya. Ini persamaan 29. Jadi pemetaan dari C01 ke C0 kuadrat 01 ya. Teorema 21 ini tadi ini teorema 21 nya untuk setiap F anggota C01 ini tadi sudah ya. F anggota CM01, M-nya lebih dari 1. Tadi CM01 apa yang turunan ke M-nya kontinu ya. U anggota CM plus 2, 01. Jadi turunannya bertambah 2 ya. Turunan kalau tadi turunan ke M, ini turunan ke M plus 2. Dan turunan U, ya, turunan ke M plus 2 dari U itu sama dengan turunan ke M dari negatif turunan ke M dari F ya. Solusi itu selalu semudah dan berdata. Dan untuk F anggota C sehingga itu fungsi yang kontinu di mana-mana ya. We have U-nya juga kontinu di mana-mana. Jadi C pangkat sehingga kalau tadi C pangkat 2 itu kontinu di turunan. Tadi kalau C pangkat 2 tadi kontinu yang turunan, nah, turunan keduanya kontinu. Kalau ini berarti turunannya itu selalu kontinu ya. Jadi sampai keturunan ke tak hingga ya. Jadi turunan ke N menuju tak hingga. Contoh, dari persamaan 21 ya, dari value problem tadi dengan fx-nya super x. Nah, catatan di sini bahwa f itu anggota C01 ya. Jadi dia kontinu pada interval terbuka 01 ya. Tapi kalau di
interval tutup enggak ya. Jadi F bukan anggota interval tertutup 01. Jadi bukan fungsi kontinu antar di selang tertutup 01. Tapi kalau yang terbuka iya. F0 itu tidak ada. Solusi U dan itu UX sama dengan main X, len X, dan U agen X sama dengan main 1, main len X. Dari sini U-nya anggota C02, 01, U aksen dan U double aksen tidak kontinu pada 0. Ya. Nah, coba dicoret-coret untuk UX sama dengan main X dan X dan U aksen X sama dengan main 1, main len X ya. Ya, silahkan dicoret-coret ya. Jadi U-nya main X, len X ya. Dari mana itu? Jadi dari persamaan 21 dengan fx-nya super X ya. Dimana super X itu kontinu pada interval terbuka 01 tapi tidak kontinu pada tertutup 1 karena dia tidak terdefinisi. Nah, jadi kenapa UX-nya menjadi min X dan X? Dari persamaan mana? Itu pada ada persamaan 29 ini atau dari mana? Ini U aksennya. U aksennya, kemudian U X-nya ini. Oke, silakan nanti yang mau share lagi silakan. Itu example 23 ya.
Kalau ada yang sudah memperoleh, silahkan ya. Nanti bisa ya. Jadi UX-nya sama dengan min X ln X, U aksen X-nya min 1 min ln X ya. Oke, ada yang sudah ketemu? Jadi itu kan jadi min U double aksen X sama dengan super X ya jadinya. Karena fx-nya sama dengan super X. Dari persamaan 21 ya. Jadi persamaan awal ya. Ada yang sudah ketemu? Oh ya.
Mana? Belum ada. Amelia, udah ketemu? Belum, Bapak. Jason? Mana lagi nih yang lain? Siapa nih? Arik? Ada Arik? Belum, Pak. Kalau diselesaikan dengan cara yang seperti yang sebelumnya tadi kan boleh juga ya. Tapi fungsinya kan kalau tadi kan pertama kan fungsinya X ya. Fungsinya satu, kemudian fungsinya X. Kalau sekarang fungsinya super X ya. Kalau dari persamaan apa tadi yang aksen ya. Persamaan 29. Aksen X sama dengan integral 01 1 min D F Y D Y dikurangi integral 0 sampai X F Y D Y. Oke, kalau belum ada nanti saya saya pasang di itu aja ya di forum diskusi supaya nanti bisa ada tempat untuk posting ya. Jadi itu hasil coret-coretannya. Kemudian juga nanti ini akan saya lengkapi ya untuk PPT dan forum diskusi yang
soal-soal yang berkaitan dengan ini ya. Jadi ini masih ada satu section ya, 2.1.3 maksimum prinsipal ya. Nah, nanti silakan dibaca di e-booknya ya. Jadi itu dan kemudian kalau yang Finite difference approximation itu belum ya. Jadi kita catatnya hari ini itu sampai 2.3 ya. Jadi maksimum prinsipal. Ya, saya harus jalan ke kampus ya kan. Jam 10 saya ada luring ya di PPK ya. Jadi nanti sampai sana paling setengah 11 ya. Karena tadi akhirnya nggak kuliahnya jam 1 jadi bisa ngajar dulu di rumah ya biar nggak telat ya. Karena kalau jalan dari ini ke sana kalau pagi itu pasti 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Oke, itu dulu ya. Jadi LMS nanti setelah saya ngajar akan saya lengkapi untuk diskusi dan PPT-nya. Ya, cukup dulu ya. Baik, Pak. Oke, kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan di